Terima kasih masih setia di saatnya perempuan bicara. Nah girls, kalau tadi kita udah ngedengerin Teh Dewi Gita yang suaranya merdu pisan. Yes. Nah kalau sekarang ini tuh deket banget sama sesuatu yang viral. Wow. Pokoknya ada apa-apa yang viral, ini orangnya. Ya orang siapa? Iya, deket banget siapa? Penasaran kan? Penasaran. Kalau misalkan ada foto viral, Waduh. pasti dia ada. Wah. Video viral. Muncul di gambarnya? Enggak. Iya, suka ditanya-tanya. Oh. Ini viralnya ngapain nih? Udahlah, daripada penasaran kita langsung panggil aja yuk. Oke, kalau begitu. Boleh. Silahkan Om Roy Suryo. Apa kabar Bapak? Silakan Pak, silakan Bapak. Aku panggilnya Om nggak apa-apa ya. Memang usianya jauh banget ya. Dia paling muda di antara kita. Iya benar. Karena Sama Om aku. kayaknya tua banget gitu lah di sini. Udah beda sendiri dikeroyok ibu-ibu. Gimana Mas kabarnya? Udah lama loh gak ketemu nih kita. Iya, alhamdulillah baik ya. Untungnya juga di tengah-tengah pandemi ya kita semua masih baik-baik aja ya, dan kita juga berdoa moga-moga Indonesia juga segera angkat atau dipulihkan dari kondisi ini. Amin. Tapi jadi sibuk apa nih Pak Roy? Saya semenjak sudah nggak di politik lagi. Ya? Jadi Oh, jangan udah nggak nih? Jangan Udah ditanya soal politik loh Nah, ya. iya. Gitu, Partai? udah bukan politik bener. Aku udah nggak di partai Bukan lagi. anggota partai? Sama sekali sudah tidak. Tapi kalau ditawarin partai lain gimana? Enggak, sekarang partainya Partai Rakyat. Harus diklarifikasi dulu nih. Sebenarnya kan Mas Roy kan pakar informatika, multimedia dan telematika. Ya. Jadi tapi hobinya fotografi makanya suka analisa. analisa. Nyambungnya itu ya Mas? Nyambungnya ya itu tadi, karena aku hobi foto. Kemudian saya sempat ngajar di fakultas, namanya Fakultas Multimedia. Tapi Fakultas Seni Media Rekam namanya. Iya. Saya jadi sekretaris jurusan waktu itu, pegang video. Ya, jadi sekretaris jurusan fotografi tapi juga ngajar video. Terus otomatis kan kita juga harus ngerti tentang tata cahaya, tentang editing, otomatis menganalisa hal kayak gitu. Tapi pendidikan formalnya Pendidikan Pak Roy? formal saya komunikasi. Komunikasi malahan Komunikasi. ya? Komunikasi informatika Iya, ya? Tapi dan yang komunikasi banyak aja. orang ngerti, saya juga sempat siaran. Siarannya selain di TV, saya juga siaran di radio dulu juga. Oke. Sempat, iyalah. Jogja. Di Jogja, Iya. di Jogja. Jadi sempat, bahkan kalau mau siaran radio, ini terus terang aja nih. Iya. SD saya udah siaran. Oh iya? Jadi SD tuh, saya kelas 6 SD itu udah siaran di salah satu radio. Ya, radionya terkenal, masih Apa sampai radionya sekarang. sebut aja Mas? Jeronimo. Oh, Jeronimo Jogja. Dulu di Jeronimo Jogja. Terkenal loh itu. Ya, Siaran apa tuh? Siaran acara anak-anak, namanya Simungil. Aduh, Iya. Cuman kemudian saya dikenal dengan dunia radio tuh malah justru di radio yang lain. Oh. Saya jadi punya kegiatan darat tuh di radio Unisi di Jogja. Gitu kita sering ngadain acara-acara zaman dulu. Jadi Itu udah lebih gede SMP SMA mungkin ya? SMA. Okay. Jadi SMA. Dapat pacar di situ. Karena motret biasa Iya, itu. sampai sekarang itu istri saya. Iya, jadi di situ ketemunya ya. Iya? Sama Mbak Ririn ya? Iya, betul. Mas tapi Mas Roy mungkin kalau misalkan kita tahu kan Mas Roy itu terkenalnya membaca foto, membaca video yang viral tuh. Dari mana ilmu membedakan yang merekayasa sama yang asli gitu Oke, Mas Roy? jadi saya melihatnya dari banyak hal. Kita bisa menseparasi dulu, separasi itu dipisahkan dulu. Jadi foto itu kemudian kita pisahkan cyan, magenta, yellow-nya. Iya. Kemudian kita juga harus belajar, karena dulu saya juga belajar tata cahaya. Kita tahu foto ini, misalnya kalau model kan pasti ngerti ya, gitu cahaya itu dari mana? Benar nggak cahayanya? Apakah itu dari Nanti top light? bayangannya dari mana? Ya, bayangannya dari top light atau itu dari belakang rim light? Terus atau apakah side semua light? objek di situ sumber cahayanya Sama, betul. Sifat cahaya juga beda-beda. Ya, sifat tungsten, lampu kuning ataukah itu daylight lampu putih ya. Kan ngerti ini ya kan gitu. Nah, iya, makanya kan tahu kan gitu kayak gitu. Jadi terus kemudian gradasi itu juga kelihatan ya. Grade itu tingkat ketebalan, ketajaman itu juga kita perhatikan. Jadi kalau ada gambar itu, benar kita harus bedakan betul, kita besarkan sampai sekian ratus kali. Kelihatan itu beda apa enggak ya. Itu dari foto. Tapi sampai menjadi seorang menteri pemuda dan olahraga, Ya. suka olahraga nggak dulu? Enggak. Terus terang aja. Gimana
gimana caranya ngajak olahraga kalau kayak gitu? Iya, tapi kan itu kan ada dua kementerian itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Jadi Kebetulan waktu itu, ini benar-benar terjadi. Jadi waktu itu istana lagi keserang virus. Virus apa? Virus komputer. Ya, saya diminta datang ke istana. Ini bisa dikutip jadi viral Oh iya, tapi benar itu. Komputer, Jadi waktu itu ketika aku ke istana, ya datang sebenarnya ya, saya datang tuh membawa CV. Ya, karena dipanggil waktu itu oleh Setnek dan Setkap untuk kemudian akan sebenarnya wawancara terakhir tuh menjadi Menteri Olahraga. Wartawan tidak ngeh waktu itu. Jangankan wartawan, istri saya aja nggak ngerti ketika saya mau jadi menteri, baru dia sehari sebelumnya baru ngerti. Tapi Karena waktu memang itu kita benar-benar harus di senyap ya. harus senyap, Iya. nggak boleh terlalu banyak cerita. Istri saya terpaksa ngerti, gara-gara malam saya cari baju olahraga. baju olahraga Iya. untuk pelantikan. Bukan, untuk tes besoknya di di RSPAD kan kita harus general check up ya, harus GCU. Nah kan terpaksa harus pakai training. Seumur hidup kan saya jarang pakai training. Untung ada ya, untung ada di Untuk rumah. ada memang ada. Jadi akhirnya ketika cari ditanya ngapain sih cari-cari gitu. Terpaksa harus bilang besok aku mau general check up. Meskipun saya memang terus terang aku ngaku saya bukan orang yang hobi olahraga. Tapi satu hal yang saya tangkap sesudah perbincangan kita beberapa menit ini, Mas Roy ini orangnya hangat, senang untuk bercanda gitu. Jadi kayak kita menyampaikan Saya memang bawa heater kok. kayaknya ini adalah salah satu karakter yang juga dibutuhkan saat menjabat. Itu kan pasti ada kritikan, komentar, apalagi netizen kita tahu sendiri di Twitter seperti apa. Jadi boleh dong kalau saya juga sedikit mau menanya klarifikasi biasa. Kalau ada Roy Suryo kan pasti pertanyaannya terkait Apa itu? 3.296 item. Waduh. Ya. Nah itu gimana? Itu hoax. Hoax. Karena itu sampai dengan saat politik. ini kan banyak sekali mengatakan itu, terus sebenarnya rincian itemnya seperti apa. Pengen Jadi, mumpung ada orangnya langsung gimana? terima kasih. Tuduhannya apa sih Mas Roy sebenarnya? Tuduhannya saya membawa barang dari Kemenpora ke rumah. Ya. Alhamdulillah itu tidak pernah saya lakukan. Oke. Dan malah sudah terbukti ya ketika waktu itu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ya saya langsung aja waktu itu kemudian kita jawab dengan pengadilan dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah menginkrah, ya menetapkan bahwa Kemenpora akhirnya harus mencabut gugatan itu dan saya menang. Yang menggugat pertama kali siapa tuh Mas Roy? Menteri Pemuda Olahraga pengganti saya. Pertanyaannya nih Mas, sakit hati nggak sih Mas Roy? Saya maafkan, saya maafkan saja karena itulah politik. Wow, Politik itu biasa. Baru sebentar kita ketemu Mas Roy ada banyak banget hal baru yang diketahui Mas Roy. Kalau biasanya kita dikejutkan sama Mas Roy kalau nongol di TV, sekarang kita jadi terkejut karena banyak banget hal baru yang baru kita ketahui tentang Mas Roy. Termasuk katanya di rumahnya itu ada banyak banget parabola sampai ada yang bilang kayak hutan parabola. Ngapain parabola banyak banget di rumahnya, nanti kita tanya ya, jangan kemana-mana, tetap di Saatnya Perempuan Bicara.